Sebelum ke cerita, Mimin ucapkan terima kasih kepada semua subscriber setia Mimin dan juga buat Muhammad Rasidi yang sudah traktir Mimin di Saweria dan juga Ishan Ashari dan Apotek Sehat yang udah berlangganan ke channel ini. Makasih banget supportnya teman-teman. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Di sini diperlihatkan saat mereka semua berada di dalam Dungeon tingkat 6. Mereka sedang memakan kepiting dan juga meminum bir. Blanka berkata, "Bukan waktunya kita melakukan ini. Kita harus mengatur tindakan pencegahan. Kita memang sudah mengalahkan kepitingnya, tapi tujuan terakhir kita ada di bawah air. Sihir api tidak akan mempan di sana. Ratusan bahkan ribuan ubur-ubur ada di sana. Dan pasti akan terasa amat sulit untuk mendapatkan return stone. Terlebih lagi sengatan mereka tidak bisa detos." Jin berkata, "Ribuannya, pasti hebat sekali. Kalau begitu apa kita mancing saja?" Mereka semua pun bertanya-tanya. Jin nampaknya masuk ke dalam air, dan dia berkata kalau di sini sudah pas. Nampak di hadapannya ada percikan air, dan itu adalah monster laut. Dia pun mengeluarkan skeleton magician, dan menyuruh mereka untuk menggunakan skill Poison Nova, dan langsung mengarahkannya ke monster tersebut. Dia pun mensummon lebih banyak skeleton magician, dan mengeluarkan skill Poison Nova, ribuan. Monster yang ada di hadapan mereka pun telah kalah. Paman Jong berkata, "Jadi maksudnya mancing itu seperti ini ya? Ini terlihat mudah bagimu." Jin menjawab, "Itulah yang terjadi saat kau berurusan dengan makhluk lemah. Mereka beracun, jadi biarkan saja di situ. Dia tidak bisa menahannya dan secepatnya akan keluar." Paman Jong bertanya apa yang akan keluar, dan tiba-tiba sesuatu muncul dari sana. Itu adalah monster yang bertemu dengan Jin sebelumnya. Dia berkata, "Apa yang sebenarnya kau ingin lakukan?" "Aku bisa menganggap ini deklarasi perang kan?" Jin menjawab, "Kaulah yang memulai peperangan ini terjadi. Siapa yang menyuruhmu untuk menyambungkannya ke Dungeon di bumi?" Monster itu menjawab, "Kau egois sekali. Apa kau pikir semua Dungeon di dunia ini milikmu? Aku tak percaya kau tanpa rasa takut mencoba untuk menaklukkan wilayah ini sebagai seorang petualang. Jika ini peperangan wilayah, atau duel yang meminjam kekuatan dari wilayah itu sendiri, aku punya tangan yang lebih panjang dan unggul. Kalian akan membayarnya karena telah menantang Dungeonku. Akan kutunjukkan pada kalian kekuatan dari Dread." Jin menjawab, "Apa itu kata-kata terakhirmu?" Dan Jin pun mengeluarkan skillnya yaitu Corpse Explosion. Monster itu langsung meledak di hadapan mereka. Ledakan itu sangat dahsyat sekali. Bahkan mereka sangat sulit menahan efek dari ledakan itu. Dan Jin pun naik level menjadi level 76. Jin berkata, "Sayangnya bentuknya hancur. Gurita panggang mentega sangat enak loh." Sunggo berkata, "Bos kita harus makan itu pas balik ke Korea." Dan tiba-tiba Blanka sepertinya terluka oleh efek ledakan itu. Dia berkata, "Bukannya kau seharusnya bilang dulu kalau kau punya rencana? Aku harus menggunakan sihir secara tiba-tiba jadi aku terkena pantulannya." Jin menjawab, "Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Aku punya spirit armor yang melindungiku dan kalian. Jadi kenapa kau malah melakukan itu?" Dia pun menyembuhkan dirinya sendiri. Sekarang dia baik-baik saja. Jin memuji dirinya karena bisa menyembuhkan diri sendiri. Jin berpikir kalau bukankah dia sangat berguna. Dia pun bertanya nama orang itu, dan bertanya, "Berapa yang biasa kau hasilkan? Masuklah ke Guild Ardal. Aku jamin kami akan menyediakan pelayanan terbaik daripada Guild Wisnu." Dia pun sangat terkejut, karena tiba-tiba Jin mengajaknya masuk ke dalam guild. Dia berkata, "Terima kasih untuk tawarannya. Tapi aku punya hubungan yang dekat dengan Guild Master. Wisnu adalah tempat aku mengabdi." Jin berpikir kalau pria ini cukup setia, tapi banyak cara untuk membujuknya. Dan nampak diperlihatkan sebuah mobil. Di sana terdapat Jin dan juga Guild Master Wisnu yang bernama Kasim. Dia berkata, "Aku tidak percaya kau bisa menyelesaikan Dungeon yang sulit diatasi itu dengan mudah. Aku sangat amat bersyukur." Jin menjawab, "Cukup basa-basinya, ada yang ingin aku minta. Serahkan Blanka ke Ardal." Dia sangat terkejut, begitu juga dengan Blanka. Kasim menjawab, "Kami ini seperti saudara." Namun Jin menjawab, "Oh saudara ya? Jadi berapa harganya?" Mereka lagi-lagi terkejut. "Kau tidak bisa membeliku dengan uang. Aku akan memberikanmu otoritas untuk mengatur Dungeon sebesar 100%. Nanti pun jika seseorang membuka Dungeon ini, aku yang akan menyelesaikannya. Tentu saja aku akan memberikanmu seluruh otoritas manajemen." Orang itu pun sepertinya ingin berubah pikiran. Dia berkata memikirkan jangka panjangnya. "Seperti aku terlalu serakah jika harus mempertahankanmu.
Blanka sangat terkejut mendengar perkataannya. Sebagai kakak tercintamu, aku harus melepasmu ke guild yang lebih baik. Dan Jin langsung berkata selamat datang di Ardal. Dan Blanka pun akhirnya terjual. Dia nampak sedikit lesu, karena telah dijual oleh kakaknya sendiri. Sungguh berkata memangnya kenapa? Aku bahkan dijadikan jaminan dan berakhir di sini. Positif dong, ayo positif. Jin berkata lagi pula baguskan kalau tidak masuk ke sini setelah kau mati. Itu seperti Asat ya guys. Yang harus mati dulu baru bergabung. Blanka berkata dalam hati seseorang tolong katakan ini hanyalah mimpi. Nampak diperlihatkan berita penaklukan terus-menerus Dungeon akan datang. Menyelesaikan Dungeon dalam 1 jam. Paris telah terselamatkan. Seluruh dunia bumi diselamatkan. Benteng terakhir bumi Dungeon didekati Kang Wujin. Hanya dalam 3 hari. Itu waktu yang dibutuhkan Jin untuk membersihkan Dungeon yang tidak jelas di seluruh dunia. Mengikuti Jepang dan Perancis, Amerika Serikat juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan Ardal. Amerika Serikat mengirim perwakilan nasional ke Ardal. Guild itu juga telah membentuk sistem aliansi dengan Amerika Serikat. Presiden Korea yang melihat berita tersebut pun sedikit pusing. Dia berkata sebenarnya tidak masalah. Dia menandatangani perjanjian itu atau tidak. Dia pun bertanya kepada bawahannya bagaimana reaksi masyarakat. Bawahannya menjawab mereka menganggap perjanjiannya sudah selesai. Bawahan itu adalah Perdana Menteri Republik Korea. Dia berkata kami tak bisa menahannya lebih lama. Meskipun begitu setidaknya kami harus menjadi sekutu terkuat Ardal. Nampak diperlihatkan Bandara Korea Internasional. Di sana banyak sekali reporter yang menunggu kedatangan Jin. Mereka pun telah keluar dari tempat itu dan langsung diserbu oleh para wartawan. Sungguh senang karena dia mulai jadi populer. Sung Hun berkata tidak termasuk bos. Tidak ada awakener lain yang lebih terkenal dari Direktur Sunggu. Mereka berdua pun saling memuji, karena mereka berdua mendapatkan jabatan yang bagus, dan sekarang mereka berdua telah sukses. Sung Hun berkata, bukankah ini hasil dari dedikasi seluruh pikiran dan tubuhku untuk membantu bos? Aku hidup hanya dari menjual HP selama 8 tahun. Dia pun sekarang sedikit lebih sukses. Ada seorang reporter yang bertanya kepada Sung Hun. Reporter itu berkata Tuan Kang Wujin kelihatannya tidak ada. Di mana dia? Namun Sung Hun langsung menjawab dia itu pemimpin Ardal. Namun kamu memanggilnya Tuan Kang Wujin. Reporter itu kembali berkata di mana pemimpin Ardal berada. Dia pun menjawab dia ada di dalam Dungeon. Reporter itu kembali berkata maksudmu dia di dalam Dungeon yang ada di Amerika Serikat. Ternyata Jin tidak berada di Amerika Serikat. Reporter itu pun terus bertanya. Namun Sung Hun menjawab tidak tahu. Bisa saja dia sudah sampai di stasiun Seoul. Nampak diperlihatkan stasiun Seoul. Jin yang telah memasuki Dungeon. Jin mengecek status window-nya. Dia berkata mereka membuat keributan untuk terus bersatu karena masa perlindungan telah berakhir. Dia pun melihat satu manusia yang sepertinya mempunyai dimensional teritori. Jin berkata dia orang yang percaya diri pada kekuatannya sendiri daripada saat teritori battle. Apa hari ini aku melawan dia saja ya? Jin menyuruh Bibi untuk berusaha sebaik mungkin. Bibi pun kali ini akan mengusahakan yang terbaik, dan pertempuran wilayah dengan Lia dimulai. Dia pun sukses karena telah memenangkan teritori battle. Jin sangat terkejut karena dia menang dengan mudah. Bibi bertanya kau akan memberikanku 1000 poin kan? Jin pun bertanya-tanya bagaimana kau bisa menang. Dari siapa kau belajar? Bibi pun menjawab rahasia. Namun Jin langsung menebak dari Jaiminnya. Sepertinya dugaan Jin benar. Sebenarnya, teritori battle mirip dengan game strategi. Meskipun dia kutu buku dia tetaplah seorang pelajar. Apa mulai dari sekarang aku harus membiarkan Jaimin mengurus ini? Namun Bibi berkata tidak boleh itu poinku. Jin melihat sesuatu dari notifikasi sistem. Ternyata Lia meminta duel. Balas dendam dari seseorang yang kalah duel akan dimulai secara otomatis. Jin berpikir harusnya memang ini yang terjadi. Dan Sin beralih ke sebuah tempat. Jin yang telah dipanggil ke sana untuk berduel. Dan juga Lia yang telah siap. Beliau berkata memikirkan aku kalah dari seorang pemula. Dan juga manusia. Jin bertanya apakah kau dari bumi? Lia menjawab beberapa hari ini sepertinya tempat itu populer. Namamu Kang Wujin kan? Kita harus saling memperkenalkan diri kan? Jin menjawab tipuan apa yang mau kalau lakukan. Namun Lia berkata aku kan cuma bilang kalau kita akan bertemu dan kita harus bersikap ramah dengan yang lain. Namun Jin menjawab, tapi kita akan
Saling menghabisi satu sama lain. Jadi kita tidak perlu berteman kan? Lia pun menjawab, kau benar-benar pemula ya. Bagaimana kalau kita mulai saja duelnya? Kau ini agak imut dan naif. Kau bahkan menungguku untuk mengisi senjataku. Dia pun bersiap-siap dengan senjatanya dan mengarahkan ke Jin. Dia berkata, ucapkanlah selamat tinggal. Dia akan menarik pelatuk tersebut, dan muncullah serangan yang mengeluarkan energi gelap. Senjatanya bukan pistol biasa. Itu adalah artefak dengan kemampuan yang spesial. Makanya dia terus berbicara sebelum pertempuran dimulai. Di sekitar Jin nampaknya terasa sangat gelap. Namun Jin tidak gentar. Dead Cloud ini bukan asap biasa. Itu adalah jebakan yang membatasi penantang. Dan tidak ada sedikit pun saya di sini. Dan Jin akan lumpuh karena racunnya. Kuberikan kau kematian yang damai. Dia pun menembak Jin dengan senjatanya. Namun Jin mengeluarkan senjatanya untuk menangkis serangan tersebut. Serangannya pun dapat ditangkis dengan mudah. Lia memuji Jin. Kau lumayan juga. Kau bisa bereaksi meski tubuhmu kebas. Jin pun mengamati sekitar. Lia berkata, tapi apa kau bisa menahan semua serangan yang datang dari segala arah? Rasanya mungkin seperti melawan puluhan orang. Sesuatu pedang mengarah tepat ke belakang kepala Jin. Namun dapat ditangkap dengan mudah. Jin berkata, puluhan serangan kedengarannya menyenangkan. Dan wanita itu pun sangat terkejut melihat Jin. Jin berkata, kalau begitu bagaimana kalau rasanya seperti melawan ribuan orang? Dia pun telah mensummon seluruh monsternya. Nampak diperlihatkan pasukan Jin yang telah ada di sana. Jin menyuruh kalahkan wanita itu. Dan monster milik Jin pun akan mengalahkan wanita itu. Mereka semua mengeroyok wanita tersebut. Dan wanita itu sedikit panik dan langsung menembak para skeleton. Dia berkata, Dead Cloud tidak mempan sama sekali. Aku tidak bisa melawan semua skeleton ini satu persatu. Aku akan memfokuskan semua kekuatanku pada si summoner. Jadi aku tidak bisa. Namun tiba-tiba Dead Knight milik Jin sudah berada di samping wanita itu dan akan menyerang dengan pedangnya. Dan wanita itu pun mendapatkan luka di sekujur tubuhnya. Efek dari skillnya pun telah menghilang. Jin berkata, akhirnya selesai juga. Apa itu Dead Cloud? Nama yang keren. Tapi awan itu tidak akan mempan pada pasukan immortal. Benar kan? Jin pun akan menghabisi wanita itu. Namun wanita itu berkata, tunggulah, ini bukan akhir. Dan wanita itu pun langsung ditebas oleh Jin. Kemudian Jin berkata, kau bisa mengajakku bertarung lagi kok, tenang saja. Notifikasi sistem muncul, kau telah memenangkan duel. Pembalasan Lia gagal, hak pemenang sedang dieksekusi. Pilihlah satu antara penjarahan penyimpanan atau penjarahan teritori. Saat ini apa yang harus aku curi dari penyimpanannya, ucap Jin. Nampak Jin yang memilih penjarahan penyimpanan. Item penyimpanan dipilih secara acak. Jin sedikit terkejut karena ada sebuah sepatu Sky Boots. Sepatu boot yang dikenakan dewa petualang planet Alpen. Sekia, efek kegunaan travel, speed bertambah 2%, defense bertambah 40. Jin pun cukup senang. Dia mungkin bisa menciptakan Trust March sebelum sampai di Alpen. 5 item set Trust. Yang pertama Trust Glory, Trust Protection, Trust Dignity, Trust Punishment, Trust March. Itu equipment terkuat yang pernah dia pakai di Alpen. Kalau Jin bisa mendapatkan kembali seluruh item tersebut, set yang memperkuat Magic Power dan Domination Power secara maksimal, itu hampir sama dengan mendapatkan kembali kekuatan yang dia miliki di Alpen. Di antara semua itu, salah satu material utama yang dibutuhkan untuk membuat Stretch March adalah Skia Boot. Aku hampir putus asa karena aku tidak bisa menemukannya di bumi. Tapi karena item itu muncul di hadapanku. Selama Territory Battle, jika kita menang di Territory Battle, bukannya di masa depan akan lebih mudah ya? Pikir Jin. Vivi bilang kalau Jaimin yang memberitahunya. Dan diperlihatkan Lia yang telah kalah duel. Dia seperti dikerumuni oleh sebuah tentakel. Dia akan dibangkitkan setelah 12 hari. Dia sangat marah, tak peduli sebanyak apapun dia merasakan kematian. Rasanya masih sangat mengerikan. Orang itu dia bilang dia dari bumi. Tunggu saja kau. Aku akan membalas semuanya. Sin beralih ke sebuah tempat di teritori milik Jin. Di sana terdapat monster yang sedang bercocok tanam dan juga berlatih. Sekarang skalanya sudah meningkat pesat. Jin datang untuk melihat. Ini adalah wilayah dimensi pusat kota Ardal. Jin di sana nampak melihat seseorang. Ternyata itu adalah Jaimin. Dia sedang minum di sebuah kafe. Jin berkata, aku mau menemuimu lo, kebetulan sekali. Apa yang kau lakukan di sini? Jin nampaknya juga pesan minuman di situ.
dan dia pun meminum minuman tersebut. Namun dia langsung memuntahkannya. Karena itu adalah darah. Kafe ini ternyata menjual segala macam minuman. Jin berkata, ngomong-ngomong, bagaimana kau melakukan teritori battle? Apakah kau bermain game? Jaime menjawab, ya aku main dikit. Tapi aku berhenti main di kelas 3 SMA. Jin berkata, apa kau mau melakukan teritori battle saja? Namun Jaimin menyarankan, bukannya kau bisa memakai pro player saja? Karena aku tidak sehebat itu. Namun Jin berkata, bagaimana aku bisa mempercayai orang lain? Tidak apa-apa jika kau kalah, menang atau kalah, tidak masalah kok. Yang penting itu apakah aku bisa percaya dan mengandalkanmu. 4 hari lagi ada teritori battle. Kalau di bumi sekitar 1 hari lagi. Selama waktu itu pergi dan temui kakakmu. Dia sangat terkejut. Pada saat itu di luar batas kematian, satu jiwa jahat mencoba untuk bangkit sekali lagi. Jiwa itu ingin hidup. Dia tidak mau mati lagi. Jiwa itu pun meminta tolong berikan satu kesempatan lagi. Dan jiwa itu ternyata adalah Guild Master Hwarang. Dia pun kembali dihidupkan. Monster di hadapannya pun berkata, manusia tidak berguna. Aku harus memberikanmu kesempatan lagi seperti yang kau minta. Guild Master Hwarang berkata, tolong serahkan padaku. Kali ini aku akan membangkitkan Dungeon Break tanpa gagal. Namun monster itu berkata, dasar alat bodoh. Saat kau berada di antara hidup dan mati, kau kehilangan kode di bumi. Sekarang kau hanyalah pengikut. Jadi kau tidak akan bisa mencuri Return Stone dan membangkitkan Dungeon Break. Guild Master itu berkata, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Monster S menjawab, ada alasan lain kenapa aku membangkitkanmu. Ambil ini dan pergilah ke planet Zek. Dia memberikan sebuah batu yang percaya. Temukan naga yang bernama Raja Kui dan katakan padanya, jika kau menghancurkan bumi, aku akan mengizinkanmu memasuki planet Iprin. Setelah itu pergilah ke bumi dan pecahlah orang-orang di sana. Persiapkan untuk mengubah mereka menjadi pengikutku. Kekuatan pada item ini akan membantumu. Dia pun menerima item tersebut dan akan menuruti perintah monster S itu. Item itu pun berubah menjadi sebuah cincin. Itu adalah Yellow Ring. Ini cincin yang memiliki magic power dari Raja Dimensi Yellow. Tanda Yellow terukir pada item ini. Kau dapat bebas berubah bentuk menjadi apa saja. Saat kau menggunakan sihir polimorph, keseluruhan magic power meningkat hingga 200%. Sihir restoration speed naik hingga 200%. Kondisi si pengguna pengikut Yellow. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowel Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Dan buat kalian jangan lupa komen ya guys. Biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita tertentu komen aja di kolom komentarnya guys. Terima kasih.